semua teman, dengarkan cerita yang berkesan. Di Popi kita ngobrol santai, tawa dan makna. Ayo mulai. Pak Rafli punya banyak kisah, lucu, seru, juga penuh hikmah. Duduk santai atau sambil jalan, Popi temani dalam kehidupan. Halo semuanya, kembali lagi di Popi. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Senior saya ini banyak kegiatan, tentunya seorang perempuan yang menginspirasi banyak orang, yang terutama di lingkungan kami, lingkungan pendidikan. Untuk itu kita sambut, inilah dia, Bu Erni Minawati. Gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah sehat. Ini dari mana nih? Tadi Kebetulan dari rumah. dari rumah ya? Rumahnya Dari masih ditinggal ya? Ya, dari rumah menuju rumah Pak Popi ya. Oh, Popi. Popi itu tahu kan Kak panjangannya apa? Podcast. Pak Rafli ya. Dan juga di podcast Pendidikan Indonesia. Siap. Jadi dulu Pak. Oke. Hari ini kita akan bahas apa Kak? Kira-kira apa yang menjadi permasalahan dari ruang-ruang yang ada di Indonesia nih sekarang nih? Tergantung tuan rumah ingin melihat permasalahannya dari sudut mana, itu yang akan kita bahas. Siap. Oke. Sebelum kita bahas ke arah sana, mending kita bahas dulu ya. Kak, kesehariannya sih sebagai apa sekarang? Kalau keseharian seperti biasa, yang pertama menjalani tugas sebagai istri, menjalani tugas sebagai ibu, kemudian kebetulan sebagai juga. Berarti sudah punya suami ya Kak ya? Alhamdulillah. Mau Baru nambah lagi? Mau nomor satu? Suaminya baru Wah, satu, ini anaknya sudah 2. Oke. Ya. Berarti Kakak aslinya dari Pinang atau dari Tanjung Pinang atau dari mana? Ini asli ikut keturunan atau asli tempat lahir nih? Ini banyak ya berarti ya. Banyak. Ada menurut budaya, kan? Ada menurut orang tua ya, Ya, jadi atau bagaimana tempat nih? lahir. Boleh mungkin tempat lahir dulu kali. Kalau lahir di Bengkulu, Lahir di Bengkulu. Berarti sudah berapa tempat nih Kakak jejak Bengkulu? lahir di Bengkulu, Terus? besar di Natuna, menetap di Tanjung Pinang, keturunan Sunda dan Jawa. Woi, ada 4 kan? Biasa nih. Ya. Dari 4 budaya itu berarti Kakak pasti orangnya lebih ini ya, lebih plural ya, lebih menerima keberagaman. Insya Allah. Insya Allah ya. Jadi pasti lebih terbuka pikirannya. Bisa jadi, Bisa jadi ya? karena yang menilai kan orang lain ya. Oke. Ya. Keseharian sebagai apa Kak? Keseharian sebagai pendidik tadi. Pendidik ya. Oke. Berarti ini tingkat SMA, SMP atau SD? SMA. SMA ya. Pasti SMA ya SMA keren. Insya Allah Insya keren. Allah keren. Karena namanya Sepan Juara. Oke. Juara. Selalu juara ya. Ya. Nah, hari ini sesuai dengan yang kita akan bahas Kak, terkait dengan masih adakah empati? Judul kita hari ini. Jadi kalau dilihat-lihat Kak sekarang di dunia, pertama yang paling kita soroti adalah dunia pendidikan. Yang tujuannya adalah untuk memanusiakan manusia, yang itu bermakna bahwasannya nanti akan memiliki karakter sikap dan lain-lain ya. Salah satu karakter sikapnya itu kalau kita turunkan itu terdapat sikap empati, di mana kita harus membahas dulu empati dalam pengertian Kakak ini seperti apa? Kalau dalam pengertian sederhana, empati itu kita ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Oke. Tapi ternyata ada buku yang membahas bahwa empati itu ada 2, empati kognitif dan empati emosional. Menarik. Coba boleh dijelasin dulu. Jadi kalau empati emosional itu kita terbawa, bukan hanya mendengarkan atau ikut merasakan apa yang orang lain rasakan, tetapi kita juga terbawa nih sama emosional orang tersebut. Kalau misalnya orang lain itu sedang
menceritakan hal yang sedih, kita ikut juga bersedih dan memang kita terbawa juga dengan kesedihan itu. Tetapi kalau empati kognitif, kita lebih bisa menghandle diri kita. Jadi mental kita tetap terjaga walaupun apa yang kita dapat dari emosi orang itu tidak menyerap ke dalam tubuh kita. Oke. Berarti kalau menurut Kakak dari dua tadi empati kognitif dan empati apa tadi? Emosional. Emosional. Nah, apakah di dalam empati itu harus ada aksi? Karena gini Kak, di dalam yang kami baca itu di ilmu sosiologi itu yang dikategorikan empati itu harus memiliki aksi. Jadi kalau tadi empati emosional itu merasakan. Apa yang dimaksud oleh sosiologi dalam perasaannya itu apakah dia melakukan aksi atau enggak. Ketika dia belum melakukan aksi, maka itu namanya simpati dalam ilmu sosiologi. Nah, tapi kan tadi sebenarnya ada irisan-irisannya. Pertanyaan awak, apakah di dalam dua empati tadi, emosional dan kognitif tadi, harus ada aksi? Dua-duanya semuanya memiliki aksi. Karena kita ikut turut merasakan. Dan ketika orang lain itu sedih, kita juga ikut sedih, kan itu empati ya. Karena dengan kita ikut merasakan, akhirnya kita bisa berempati sama orang. Cuman, kelebihan dari empati kognitif itu, kita lebih bisa menghandle. Karena kalau kita tidak bisa menghandle mental kita atau diri kita akan terbawa-bawa nih sama apa yang dirasakan oleh lawan. Oh gitu. Ya, jadi kita analogikan seperti termometer. Termometer itu kan mengukur suhu panas orang, tetapi dianya tidak ikutan panas. Dan kita bukan menjadi aktor yang manas-manasin. Jadi kita lebih mengukur suhu orang lain, tapi kitanya tidak terbawa panasnya. Kognitif. Sedangkan emosional berarti terbawa. Terbawa. Oh gitu. Iya. Berarti kalau di kognitif, seandainya kita contohkan di dalam kehidupan sehari-hari, misalkan nih, kita lewat di jalan, tiba-tiba kita lihat ada orang yang kecelakaan. Kalau kita bilang empatik emosional, berarti kita sambil lewat kita bilang, kasihan ya, aduh darahnya gitu, seperti itu ya, kurang lebih. Yang emosional. Yang emosional nih, masih emosional. Kita lebih ke ikut amarahnya. Kalau misalnya gini, kalau orang kecelakaan, terus ada yang marah sama orang yang menyelakai orang itu, jadi kita ikutan marah juga nih. Ya. Nah, itu emosional. Jadi itu empati emosional. Ya. Tapi kalau dia kognitif, berarti dia sebelum melakukan emosional tadi dia berpikir apa yang perlu dilakukan dia, kenapa kita tidak harus emosi dalam itu ya. Oke. Kita memayungi. Ya. Berarti itu dia yang kalau di sosiologi irisannya adalah tadi di dalam empati itu bermakna bahwasanya setiap kali empati dia bukan hanya merasakan, tapi dia harus melakukan aksi. Kalau kita contohkan tadi, berarti ketika ada orang kecelakaan, kita bukan hanya lewat bilang, kasihan ya dia, kita turun. Ya, betul. Turun, lalu setelah turun itu kita lakukan apa yang kita bisa bantu. Nah, itu empati. Oke, berarti kita sudah dapat. Nah, kalau di dalam dunia pendidikan, kira-kira empati apa Kak yang mulai berkurang sekarang? Dalam dunia pendidikan, empati yang kurang itu dari segi kerjasama. Bisa jadi sederhananya ya, paling sederhana. Karena saya kurang paham juga apa faktor yang melatar belakangi itu. Tetapi yang namanya kerjasama itu kan dilakukan oleh beberapa orang atau dikerjakan secara gotong royong dan bersama-sama. Tapi karena kurangnya empati yang seharusnya dikerjakan oleh 5 orang, 2 orang merasa dikerjakan 3 orang udah bisa dan hasilnya udah bagus dan dia merasa tidak perlu berkontribusi, akhirnya dia tidak ikut merasakan apa yang sebenarnya proses yang sedang dikerjakan itu. Itu sih empati paling sederhana menurut saya dalam dunia pendidikan. Oke, berarti Kakak pernah merasakan itu ya? Dalam artian ketika ada tugas, job, ya kan? Ketika itu mungkin ada 5 orang yang harus bertugas, tapi ternyata cuma 2 atau 3 orang, yang 2 orang lagi kita nggak tahu kemana gitu ya. Ibaratnya gitu lah ya. Bisa jadi Bisa di situ dianalogikan ya, bisa seperti itu. itu. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita lihat orang yang tidak kerja tadi, itu sebenarnya dia merasakan nggak sih? Maksudnya kalau Rafli nih misalkan di dalam melihat ketika ada orang kerja di depan kita, tapi kita duduk diam aja. Biasanya itu kan kita ada perasaan tuh panggilan kan. Kita harus
minimal panggilannya kita harus melakukan apa. Kita diam aja nih, atau kita ngapain ya? Gitu. Kalau sudah seperti itu masuk dalam empati nggak kira-kira? Itu menuju sih sebenarnya, Menuju kalau ya. udah ada perasaan seperti itu sebenarnya itulah yang memancing adanya empati ya. Tapi kita juga tidak boleh menyudutkan kenapa yang tidak bekerja ini gitu. Karena ya itulah namanya pendidikan, kalau misalnya ya biasalah namanya siswa atau peserta didik, mereka juga masih labil, tentu mereka akan, "Ibu ini nggak mau bekerja, Ibu ini kami kerjanya cuma 2 orang, padahal kelompoknya 5 orang." Tapi kan kita sebagai pendidik bukan berarti langsung menyudutkan yang tidak bekerja ini. Karena empati kita di situ harus bekerja terhadap dua belah pihak. Jadi kita memang juga harus menyelidiki kenapa yang 2 orang ini tidak mau bekerja. Oke, itu Jadi empati kedua orang tadi. iya, Oke. karena empati itu kan bukan hanya dirasakan atau kita hanya ikut merasakan kepada yang positif-positif saja. Sementara yang sedang melakukan hal negatif ini kita juga perlu berempati dan kenapa dia menuju ke hal negatif itu. Kenapa akhirnya orang memilih tidak peduli terhadap orang lain? Apa karena dia merasa ya ini sudah ini misalkan gini, kita bayangkan ketika misalkan kita ditugaskan sesuatu itu kita nggak ngerti, yang dimana ketika kita tugaskan itu tanpa pendalaman. Jadi dalam pendalaman bertanya kepada kita, bisa nggak ngerjain segala macam. Akhirnya si yang disuruh tadi itu akhirnya mundur sendiri, akhirnya tidak bekerja karena alasannya satu, mungkin karena tidak mengerti atau tidak pernah diberi pengertian. Nah, itu dalam posisi itu kita harus seperti apa, Kak? Dalam menyikapi empati tadi itu? Itu ilmu dasarnya komunikasi. Kenapa terjadi tidak ada empati dan kenapa orang itu tidak berempati? Sebenarnya level paling sederhananya adalah selama ini sebagian mungkin merasa cukup aku memperlihatkan tubuhku sedang lelah, orang lain akan mengerti. Padahal kita tahu bahwa manusia itu adalah makhluk sosial ya. Kita saling membutuhkan dan kita juga bukan malaikat yang bisa mendengar suara hati orang lain dan kita juga bukan malaikat yang selalu bisa mengerti apa orang lain. Jadi sebenarnya level sederhananya komunikasi. Selagi bisa dikomunikasikan dan komunikasinya baik, itu pasti kita akan tahu tuh titik terangnya kenapa tidak bekerja atau kenapa kita tidak berempati. Ya, ini menarik nih kalau tentang komunikasi. Ya mungkin saya pribadi pernah dalam posisi yang itu kan. Karena dalam merasakan ketika ada orang lain yang bekerja kan, kita punya perasaan seperti itu, kita harus ngapain. Nah, mungkin juga yang kami maksudkan komunikasi adalah orang yang dulu pernah mungkin pengalamannya menyampaikan sesuatu kepada orang yang punya wewenang dan lain-lain. Ya mungkin dia pernah ada traumatik kali ya. Akhirnya dia tidak menyampaikannya lagi. Ya jadi dibanding saya menyampaikannya, terus saya malah dianggapnya negatif, ya saya mundur perlahan. Nah kan ada istilah nih Kak, di dalam kita tahu sendiri dalam pendidikan itu, mending kita diam, ya kan, daripada kita berkata-kata tapi akhirnya nanti kita malah dijatuhkan kan. Kata yang tidak bermanfaat ya. Iya. Nah, jadi gitu kan. Jadi dilematik juga sebenarnya. Harus mengikuti mana nih? Harus mengikuti spesifikasi kita sebagai pendidik atau sebagai keahlian kita apa di dalam organisasi, ya atau ya kita ikut aja nih. Padahal yang sesuatu ini kita nggak ngerti. Ya itu menurut Kakak gimana? Sebenarnya kalau yang namanya level komunikasi kita nggak bisa akses ya. Harus dua pihak. Jadi kalau misalnya yang satunya komunikasinya baik, tapi ternyata yang satunya menolak, itu tidak akan bisa terjadi. Sama halnya komunikasi itu bisa kita analogikan sederhananya, anggaplah satu gelas yang kosong, yang satu adalah botol yang berisi air gitu kan. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan komunikasi sama orang, berarti kan kita menuangkan air ke gelas orang itu. Tapi kalau gelas orang sudah ditutup dan tidak mau menerima, maka akhirnya tidak akan terjadi komunikasi yang baik. Dan masing-masing akan menjaga egonya masing-masing. Ini terkait Memang harus dua belah pihak. Tapi kalau misalnya
ada dilematik tersendiri. Jadi kan kita itu tidak bisa hanya berfokus kepada satu orang ya. Kalau misalnya satu orang itu tidak bisa menghargai, dan ada juga orang yang pernah menasihati saya seperti ini. Kalau ada dua kelompok, yang satu berkomentar negatif dan satu lagi berkomentar positif, kenapa kita harus berfokus sama komentar yang negatif? Jadi kita fokus aja yang komentar positif. Kalau misalnya kita memuaskan semua orang, udah jelas nggak bisa dong. Yang penting jalan kita lurus aja. Ya, jadi ingat ini filosofi lampu ini. Ya. Jadi kalau ada buku yang baca di mana Hmm. filosofi lampu tuh maksudnya gini. Selama ini kenapa kita selalu ingin menjadi yang disinari? Nah, misalkan di analoginya adalah di antara gelap, kenapa kita yang harus disinari? Kenapa kita yang tidak menyinari orang lain? Nah, ketika kita menyinari orang lain itu lebih baik dibandingkan kita yang disinari, karena menjadi pusat perhatian itu malah membawa masalah. Nah, seperti itu. Nah, ini ada seperti itu analoginya. Ya, Oke. keren analoginya. Ya, balik lagi Kak. Nih, Ya. kalau misalkan kita bicara di sekolah yang sebenarnya spesifikasinya sudah jelas, mana segala macam, pembagian tugasnya sudah jelas. Dan yang namanya pendidik pasti rata-rata itu kita anggap sebagai orang yang profesional. Ini bukan terkait dengan sertifikasi dan lain-lain ya. Iya. Tapi ketika kita menjadi pendidik, pasti kita diharuskan menjadi profesional. Betul. Nah, kenapa kita mesti profesional? Karena kita harus mengajarkan kepada siswa kita juga, ya, akhirnya melihat cerminan itu kan. Diri kita kan cerminan siswa kita. Seperti itu. Jadi, kalau misalkan kita bicara di sekolah, bagaimana menurut Kakak? Pembagian tugas, lalu komunikasi yang ada di sekolah, hierarki, yang pada ujungnya ingin bertanya, di sekolah itu sistemnya harus kita bangun secara kekeluargaan atau hierarkinya betulan seperti TNI gitu ya, seperti atasan ke bawahan ya. atasan ke bawah, strukturnya tuh kayak hierarki dari atas ke bawah gitu ya. Nah, gimana Kak menurut Kakak? Kalau sistem menurut hemat saya lebih tepatnya kekeluargaan ya. Karena instansi itu walaupun kita punya jabatan struktural dari atasan ke bawahan, tapi semuanya saling terikat. Dan memang kita saling membutuhkan. Atasan tanpa bawahan juga tidak bisa kolaborasi dengan baik kalau misalnya tidak bekerja sama. Cuman kalau kita bicara masalah sistem, sekolah ini kan sudah turunan dari yang di atas ya. Agak sulit kalau untuk mengubah sistem yang memang sudah terbangun dari sebelum-sebelumnya. Tapi untuk kategori kerjasama atau jabatan atau pekerjaan yang diemban ke setiap individu itu bisa kita gunakan oleh sistem kebersamaan tadi atau kekeluargaan tadi. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Apa pekerjaan yang kita emban itu kita bisa laksanakan dengan cara kebersamaan. Tapi kalau untuk mengubah sistem, bisa jadi itu bukan ranah kita, tapi bukan berarti kita tutup mata dan tutup telinga terhadap kritik dunia pendidikan karena kita berada di dalamnya. Kan kita tetap bisa menulis ya, dan alhamdulillah sekarang ini kan kita bisa berkomentar tanpa harus takut hak asasi manusia kita terlanggar gitu. Ini menarik karena disinggung kritik ya. Dalam pikiran Raffi terkait dengan kritik itu adalah salah satu bentuk empati. Ketika kita ada di dalam suatu organisasi, ketika kita memberikan kritik, kita sedang berempati. Berempati dalam artian menyampaikan pikiran tadi. Nah, mungkin itu maksud dalam kalau dari kategori Kakak tadi mungkin empati kognitif. Bagaimana orang menyampaikan pikirannya yang diakibatkan kejadian pada situasi di organisasi atau situasi di masyarakat atau situasi pada orang lain. Nah, kita sampaikan itu. Cuman di dalam dunia profesional, terutama di dalam dunia pendidikan, kenapa empati seperti itu dianggap sebagai orang yang mengancam, orang yang melawan, ya kan? Itu kenapa gitu ya? Karena gelasnya tadi tidak terbuka. Kan sedikit ya yang mau terbuka. Tadi kembali lagi ke gelasnya yang tidak mau terbuka karena dia sudah menutup. Apapun yang berada di atasnya
apapun yang ingin dituang tidak akan masuk ketika gelasnya ditutup. Karena untuk menerima itu semua kita harus dalam keadaan yang terbuka. Dan kita juga memang yang namanya bercanding kan tidak hanya lewat kaca ya. Kita bercanding itu kan lewat orang lain. Terkadang kita memandang diri ini sudah terlalu baik, sudah terlalu sempurna, ternyata lewat orang lain tidak. Karena orang lain yang melihat kita. Ya, betul sekali. Ya, artinya seorang pemimpin pun harus menurunkan egonya kan. Iya. Ya, artinya kalau seperti kita lah guru misalkan ya. Kita seorang guru, kalau Raffi di kelas Kak, Raffi bilang sama anak-anak, kalian boleh kritik saya. Di dalam dunia kelas ini, di kelas ini saya persilahkan kalian untuk memberikan kritikan apapun. Ya, maka ini sesuai nih dengan apa Kakak setuju nggak dengan kalimat ini? Yang namanya kritik itu tidak harus bahasanya indah. Yang namanya kritik itu tidak harus bahasanya sopan. Kalau Raffi itu setuju. Kalau Kakak gimana? Kalau saya masih sepakat berbahasa yang santun dan bersikap yang sopan. Oke. Tapi perlu digarisbawahi, berbahasa yang santun itu bukan berarti kita menutup kekurangan. Oh, kalau seperti Pak Raffi tadi katakan kritikan itu biasanya kita lakukan di refleksi ya kan. Nah, di refleksi itu kita sediakan peserta didik kita untuk silahkan apa yang kurang dari kita, gitu. Apa yang ingin ditambah dari kita, kan mereka kita persilahkan untuk menulis dengan catatan mereka juga tidak perlu menulis nama supaya mereka lebih terbuka. Dan ketika mereka ingin mengatakan bahwasanya Ibu, mohon maaf mengajarnya kurang menarik karena Ibu tidak pernah menggunakan games atau kan itu tidak ada masalah. Dan itu masih kategori sopan atau santun. Walaupun tidak harus pakai bahasa kias. Mungkin yang dimaksud Pak Raffi itu kias ya. Maksudnya mengkritis secara tidak langsung harus menggunakan kias. Maksudnya begitu mungkin. Enggak. Justru kalau di dalam masyarakat kita, Hmm. terutama yang saya tahu misalkan di Melayu sama Minang, ya, saya memang ada bagian dari itu mengkritik secara kias itu lebih bermakna dibanding mengkritik secara sopan. Dalam artian sopan tuh kata-katanya, tutur katanya tidak ada kiasannya, tapi ditata sedemikian rupa agar rapi, penempatannya sesuai. Misalkan nih ketika Raffi ngomong sama orang lebih tua, berarti kata-katanya disusun lebih baik lagi. Nah, tapi itu juga ini Kak, seperti dua mata pisau. Dimana kalau kita lakukan kritik kita dengan sopan dan santun, maka kita kelihatan munafik. Dan yang kedua, kan awak bilang tadi mata pisau. Yang kedua, ketika kita menyampaikan dengan kritik yang santun, itu juga ibaratnya tidak akan menampar, tidak akan menyandarkan orang itu. Karena itu akan menjadi bahasa orang tuh kalau misalkan, oh kalau kasih saran ya nggak apa-apa. Kan saran tidak perlu dilakukan. Ya sama seperti misalkan kalau kita dengan negara. Negara ini kalau misalkan kita kritik dengan bahasa yang biasa-biasa saja, ya itu tidak masuk. Ya karena manusia kan ya gitu ya, selagi itu belum ada, apalagi di era sekarang kan selagi belum viral dan lain-lain, tidak akan ditanggapi gitu. Gimana Kak? Justru kalau menurut saya bahasa kiasan itu adalah bahasa yang santun. Karena dia tidak mengungkapkan secara langsung atau secara brutal pakai kata-kata kasar. Kita anggap kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya majasakit. Jadi dia tidak mengungkapkan secara langsung atau secara gamblang permasalahan yang tapi lewat analogi. Pak Rafli pasti nonton podcastnya Deddy Corbuzier yang menganalogikan sebuah kepemimpinan lewat tukang bangunan. Nah itu kan lebih ngena ya. Dan itu menurut saya santun. Karena dia tidak perlu mengeluarkan kata-kata yang terlalu tajam, tapi analoginya sangat masuk dan bisa diterima oleh masyarakat dan rasanya kalau saya pribadi ya akan masalahnya rasa nyes gitu, tapi di lain hal yang kita nggak tahu lagi yang orang lain bisa. Ya itu maksudnya di dalam masyarakat yang tradisional, kata-kata yang punya satir itu lebih keras maknanya dibanding kata-kata yang sopan. Oh iya, di dalam masyarakat Minang ketika orang misalkan nih, orang itu makannya misalkan berdiri, itu kalau kita bilang jangan makan berdiri, kan kata-katanya sopan kan, baik, Iya. itu tidak akan terkena. Tapi kalau kita gunakan istilah atau kita gunakan kata-kata kiasan, itu lebih mengena. Nah itu.
Nah, tetapi kata-kata itu di dalam adat istiadat itu memang benar, bermakna bagi orang lain. Tapi sekarang orang-orang kan sudah meninggalkan adat istiadat. Ya itu, orang-orang sudah tumbuh modern akhirnya ya jadi dalilnya tadi itu akhirnya nggak berguna gitu kan. Perkembangan teknologi ya. Perkembangan gitu. Nah, ya pernah nggak dikritik sama anak? Nah, di dalam kelas pernah dikritik sama anak? Nah, Karena direfleksi itulah kita minta kritiknya kan. disampaikan langsung atau secara tertulis? Kalau langsung ini saya tidak tahu ya ini bentuk kritik atau bukan. Tapi biasanya anak pernah juga, "Bu, tidak usah ini dong, tidak usah ini." Mereka berani. Karena keberanian peserta didik kan juga tergantung kita ya. Kalau kita ah ini aja kritik dari segi ketika kita salah menyampaikan hal. Saya pernah salah menyampaikan sesuatu dan peserta didik berani mengatakan itu. "Ibu, sepertinya Ibu salah deh." Baru kami lebih ulas. "Oh iya, Ibu yang salah. Mari kita perbaiki lagi." Oh Dan gitu. Jadi akhirnya kakak terima ya? iya, karena memang salah. Mau gimana? Dan saya memang menyampaikan terutama di pembahasan soal atau pembahasan materi dan lain hal itu udah disampaikan dari awal. Ketika memang Ibu salah, sampaikan saja tidak ada apa-apa karena memang Ibu adalah manusia biasa yang tempatnya salah gitu. Terkadang ini di otak ngomongnya apa, di mulut lain sampainya. Silakan dikoreksi. Mereka lah yang tempat kita mengoreksi. Kalau kita tidak mau dikoreksi, anak gimana kita mau lebih baik gitu. Jadi di dalam kelas pernah ya kak? Pernah. Kira-kira itu kalau kakak dikritik itu kakak tipikal guru yang mana nih? Guru yang menerima atau menandai muridnya? Menerima sekali. Sekali. Justru menandai murid dengan cara berarti anak ini apa ya namanya teliti gitu. Justru berterima kasih dan saya tandain anak ini berarti teliti. Bagus nih anak ini bisa menemukan kesalahan. Ya itulah muncul empati kakak di sana. Nah, gitu. Jadi guru-guru yang sekarang kita harus miliki untuk menuju Indonesia masih guru-guru seperti ini ya. Dalam artian ya punya daya daya penerimaan terhadap kritik itu kuat gitu. Karena ada salah satu istilah Pak, yang karakter yang kita ada di dalam guru yaitu berbesar hati. Berbesar hati itu dalam artian ya menerima segala masukan, segala kritikan. Tapi apa yang terjadi? Ya kan ketika kita tidak menerima segala masukan, mungkin empati kita sudah berkurang. Nah, jadi kalau Raffi di kelas itu sering mengajarkan kepada anak itu bagaimana menyampaikan hal sejujurnya. Karena itu yang Raffi sampaikan waktu kemarin ya. Itu amanat. Ingat nggak? Kalau bahasa Jawanya apa tuh? Apa? Saya lupa deh bahasa Jawanya apa. Pokoknya di dalam filosofi Jawa ya seperti itu. Yang namanya kata-kata itu harus jujur. Yang namanya kejujuran itu tingkatnya lebih tinggi. Ya, jadi seperti itu kak. Ini orang Jawa kak. Jawa Karbitan kayaknya. Jawa Karbitan. Oke. Udah di mana-mana. Ya karena ya itu. Apalagi yang kita punya dalam dunia pendidikan kalau enggak kata-kata. Ya. Jadi kalau kita berkaca pada masyarakat luar itu anak-anak sudah diajari berbantah-bantahan. Nah, tapi ya di situ muncul empatinya dalam artian bantah-bantahan tadi munculkan sebuah perasaan peduli. Oh, ternyata apa yang disampaikan ini benar ya. Ternyata apa yang disampaikan ini penting gitu. Minimal seperti itu dulu lah. Ini Pak Rafli di akhir itu. Akhir dari empati ya sebenarnya. Hal yang paling sederhana itu adalah kita itu harus mau menerima kekurangan dan kesalahan kita. Jadi dengan cara kita menerima kekurangan dan kesalahan kita lewat kritik orang lain, dan itu kan berarti kita sudah berempati juga sama orang yang mengkritik kita. Disitulah kita mulai pembelajaran. Sebenarnya sangat sedih dan sangat disayangkan sekali ketika orang tidak mau menerima kekurangan dan kesalahan yang sudah kita buat, apalagi kita tidak mau menyadari itu, karena itu adalah sebuah kesedihan dan sebuah kerugian buat orang itu sendiri. Akhirnya proses menuju baik itu tidak akan terjadi ketika kekurangan sama kesalahan kita itu tidak kita sadari.
Ada yang menarik nih Kak, yang terakhir. Iya. Ada cerita sejarah di zaman kuno dulu, Mm-mm. di mana ada seorang raja. Ya, itu kehidupan raja kan mewah kan, punya segalanya. Jadi dia panggil para rakyatnya ke rumahnya untuk merasakan tempat tidurnya. Jadi kalau ada rakyat yang kakinya lebih panjang dibanding tempat tidurnya, maka kakinya dipotong. Jadi disuruh kan dipanggil satu-satu. Misalkan Andi, silakan masuk ke dalam. Oke, rasakan dinikmatin apa yang kamu bisa. Silakan baring di tempat tidur saya. Kan Anda bilang tempat tidur saya itu paling enak. Coba baring di sana. Ketika dia baring, kakinya lebih panjang, maka kaki dipotong. Nah, itu artinya bahwasannya ukuran dari apa namanya tuh kepedulian tadi itu berdasarkan ukuran dia. Jadi ukuran empati tadi ukuran dia. Nah, itu sangat tidak baik bagi perkembangan zaman kita. Sama seperti tadi terkait dengan kritikan dan lain-lain. Maka orang ketika dikritik jangan pakai ukuran dia, maka pakai ukuran masyarakat banyak gitu ya, atau pakai kayak ramai gitu seperti itu. Nah, seru sekali nih Kak pembahasan kita. Sayangnya tapi waktu kita terbatas, ya kan? Siap. Nah, next kita bahas yang lebih seru lagi ya. Ya Terima Allah. kasih kepada Kak Erni yang sudah menyempatkan diri ke sini. Dengan Lain kali nanti main ke Popi kita bahasnya ringan-ringan aja Kak. Ini Iya. terlalu berat kayaknya tadi ya. Kita bahas misalkan masa remaja ya kan gitu-gitu ya. Oke, sebenarnya ringan. ringan ya. Apa ya? Empati berhubungan sama banyak hal, ya jadinya berat. Oke, coba kata-kata terakhir Kak untuk empati. Kata-kata terakhir untuk empati, kita itu bisa berempati lewat dua hal. Pertama cermin, kedua jendela. Cermin, kita itu memantulkan perasaan kita terhadap orang yang sudah menyampaikan rasanya kepada kita. Kemudian jendela, kita bisa melihat dunia melalui jendela orang itu tanpa kita harus merasakan apa yang orang lain rasakan. Oke, luar biasa, keren sekali. Oke, teman-teman Popi, ingat di rumah jangan lupa adakan cermin dan adakan jendela. Karena itu penting untuk menimbulkan sikap empati. Sampai jumpa pada Popi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saatnya